Shalom, jumpa lagi dengan saya James Pangau di Go Gospel Indonesia. Nabi ke-26, Joseph Paul Chang, apakah mengalami delusi? Delusi adalah gangguan kejiwaan yang sering kita jumpai di banyak tempat. Delusi adalah waham, ya, bermacam-macam waham atau delusi itu. Misalnya ada namanya waham kejar, atau orang merasa dikejar-kejar padahal tidak ada yang mengejarnya. Itu contoh. Ada juga orang merasa seperti dicari-cari polisi, makanya dia selalu bersembunyi padahal tidak ada polisi yang mencari dia. Contoh yang lain tentang delusi, misalnya dia ada namanya delusi atau waham kebesaran, grandios. Seseorang merasa dirinya hebat, besar, padahal tidak seperti itu. Misalnya beberapa bulan silam atau tahun lalu, ya, viral di media sosial tentang munculnya raja ini, dan bukan raja tapi menganggap diri raja. Bukan ratu tapi berpenampilan seperti ratu. Bukan polisi tapi berpenampilan seperti polisi. Jadi delusi itu adalah seseorang mengalami gangguan kejiwaan yang menganggap dirinya orang lain, padahal bukan. Dalam hal kenabian, sudah ratusan orang yang ditulis oleh sejarah pernah mengakui sebagai nabi. Apakah itu nabi agama Islam atau nabi agama Kristen, begitu banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Banyak juga orang mengaku sebagai Yesus Kristus, jelmaan Yesus Kristus. Dan mereka berpenampilan seperti itu, seperti seorang nabi. Bukan nabi, merasa diri nabi, dan dia berpenampilan seperti nabi. Itu namanya grandios, waham kebesaran. Ada juga orang yang menganggap dirinya seorang pahlawan. Misalnya dia merasa diri sebagai seorang Presiden Soekarno, dan penampilannya selalu seperti Soekarno, bawa tongkat, bajunya baju khas Presiden Soekarno, dan ya, namanya gangguan kejiwaan, ya. Ada juga seperti tentara, merasa tentara. Jadi bukan tentara tetapi penampilannya selalu kayak tentara, pakai baju loreng misalnya, baju tentara. Itu sebenarnya orang mengalami delusi. Dia membayangkan sesuatu seolah-olah itu adalah dia. Ada juga menganggap diri artis. Oh, ini paling banyak. Bukan artis tapi dia berpenampilan seperti artis. Pakaian artis ini apa, potongan rambutnya, gayanya, dan sebagainya. Banyak orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka mengalami delusi dalam tingkat yang rendah, sedang, sampai tingkat yang tinggi. Jadi grandios atau waham kebesaran ini adalah orang-orang yang sesungguhnya kehilangan jati dirinya. Jati diri orang lain itulah yang mereka perankan.
Grandius itu hanyalah salah satu dari gangguan kejiwaan delusi. Ada begitu banyak delusi. Ada juga namanya waham cemburu misalnya. Cemburu kepada pasangannya, suami atau istri atau pacarnya. Cemburu tanpa alasan, tanpa bukti. Selalu pikirannya cemburu, 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 dan cemburu. Padahal tidak. Hanya pikirannya yang seperti itu. Nah, inilah yang namanya delusi. Nah, apakah Pastor Joseph Paul Sang ini mengalami delusi? Sehingga dia mengatakan dirinya seorang nabi. Bukan hanya nabi, nabi ke-26. Ya, saya jujur banyak tertawa kalau dia berkata saya ini nabi ke-26. Kalau dia hanya berkata saya ini seorang nabi, titik, maka dia aman, tidak akan viral seperti sekarang. Karena sudah banyak orang yang mengaku sebagai nabi, jadi orang anggap itu hal yang biasa. Tetapi ini dia tambah nabi ke-26. Pasti ini menyinggung agama tertentu, khususnya muslim tentunya, karena orang muslim mempercayai 25 nabi dan nabi terakhir ke-25 itu adalah Nabi Muhammad. Itu doktrin Islam, itu bukan doktrin Kristen. Tapi ketika Paul Sang ini berkata saya ini nabi ke-26, berarti dia menempatkan dirinya di atas nabi-nabinya umat muslim. Memang dalam doktrin Kristen bahwa peranan nabi itu sampai hari ini tetap ada. Bukan hanya nabi, bahkan rasul. Tapi nabi rasul itu selevel dengan penginjil, gembala, dan pengajar-pengajar. Kami sebut itu sebagai 5 jawatan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Dan ialah atau Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi peranan nabi itu ada dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja ada ini 5 jawatan namanya. Rasul, nabi, gembala, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar Alkitab maksudnya. Itu dibutuhkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus itu? Orang kudus adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mereka dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi orang kudus itu bukanlah orang yang sudah mati. Tapi gereja, tubuh Kristus, orang percaya, saya nggak sebut Kristen ya, orang kudus itu adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah bertobat dan lahir baru. Nah, mereka ini diajarkan firman Tuhan melalui 5 jawatan tadi. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar-pengajar Alkitab. Nah, kelima jawatan ini itu semua memberitakan tentang Injil. Dan inti pengajaran mereka itu adalah tentang salib Kristus. Karena itu kabar baik. Meskipun semua memberitakan Injil tentang salib Kristus, tetapi masing-masing
lima jawatan ini itu mempunyai pelayanan spesifikasi. Ya, ada spesifikasi mereka. Dan kita tuh bisa membedakan ini pelayanan karunia apa ya. Misalnya kalau nabi, kalau pelayanan seorang nabi, mereka juga dapat melakukan banyak mujizat. Di Alkitab banyak nabi bikin mujizat, Nabi Musa misalnya. Tetapi spesifikasinya adalah mereka menegur, menemplak, dan itu sangat keras dan menyakitkan. Tapi tujuannya untuk mengubah umat Tuhan supaya bertobat. Mereka nggak pandang orang, mau jemaat, mau raja sekalipun, kalau sudah berhadapan dengan nabi, raja tunduk pada nabi. Contoh Raja Saul dan Nabi Samuel. Saul raja tapi dia takut kepada Samuel. Ya, jadi itulah spesifikasi tentang nabi. Mereka menegur keras. Siapapun itu mereka akan tegur. Karena mereka bicara atas nama Tuhan. Dan tidak ada satupun yang mereka takuti. Kalau rasul itu ditandai dengan pelayanan mujizat-mujizat. Itu dinilai sebagai pelayanan seorang rasul. Peter Jongeren misalnya ya, itu dianggap sebagai rasul. Kemudian Reinhard Bonnke almarhum itu juga dinilai ya, dianggap sebagai rasul. Mereka nggak pernah mengatakan aku rasul, tetapi itu kita yang menilai, oh ini rasul. Kalau Pastor Benny Hinn itu dianggap sebagai nabi. Meskipun dia juga mengadakan banyak mujizat, tetapi dia banyak bernubuat. Siapa lagi tuh? Maurice Rulo itu juga dianggap sebagai nabi. Di Indonesia juga banyak, ada beberapa hamba Tuhan yang menonjol kerasulannya dan kenabiannya. Mereka tidak mengatakan diri saya nabi, saya rasul, tetapi kitalah yang menilai, oh ini spesifikasinya adalah nabi, ini rasul. Nah kalau penginjil, banyak juga yang bikin mujizat, tetapi mereka tuh biasa kemana-mana beritakan Injil. Spesifikasinya adalah memenangkan jiwa-jiwa. Mereka lah yang mendirikan sidang-sidang baru, gereja baru. Mereka yang melahirkan pelayanan baru. Almarhum Billy Graham itu adalah penginjil nomor 1 di dunia. Dia pernah dijuluki the number 1 evangelist in the world. Dia tidak membuat mujizat. Dia hanya berkhotbah, tetapi kalau dia sudah khotbah itu ribuan orang terima Yesus. Billy Graham adalah satu-satunya penginjil internasional yang tidak mendapat izin untuk masuk ke Indonesia. Nah kalau gembala, apa gembala? Merawat jemaat. Yang sakit dia doakan, dia lawat, dia konseling, ada masalah dalam jemaat, dia bagian dia lah. Mulai dari jemaat melahirkan, sekolah, sampai dia menikah, sampai dia mati, itu pelayanan gembala ya. Nah kalau pengajar juga mereka spesial ini, mengajar Alkitab, mengupas Alkitab. Dan ini biasanya mereka ada di sekolah-sekolah Alkitab atau dosen-dosen teologi, STT. Jadi ini kelima jawatan, semua dapat memberitakan firman dan melakukan mujizat, tapi ada spesifikasinya. Mengenai Pastor Joseph
Paul Chang ini, saya mencoba mencari logika kenabiannya. Logika kenabiannya. Saya mencari-cari di manakah sisi kenabiannya dari versi Kristen dan versi Islam. Berdasarkan firman Tuhan tadi, sah-sah saja dia mengaku diri sebagai nabi. Meskipun sekali lagi jarang sekali orang mengaku nabi. Itu biasanya kitalah yang menilai ini pelayanan seorang nabi. Tapi kalau mengatakan saya ini nabi, saya jujur baru kali ini mendengar ada orang pendeta mengaku sebagai nabi. Makanya tadi saya sudah katakan, apakah beliau mengalami delusi pendeta tapi menganggap diri nabi, atau kenabiannya berdasarkan firman Tuhan tadi dalam Efesus 4. Dia mendapat karunia nabi saja. Itu adalah hal yang sangat biasa dalam gereja. Ada orang dapat karunia nabi, rasul, penginjil, gembala, dan pengajar. Dan selevel itu semua. Tidak ada satu lebih istimewa daripada yang lain. Tetapi ketika dia mengatakan saya ini nabi ke-26. Nah, disinilah terjadi pro kontra kepada umat Kristen. Karena dalam Kristen itu tidak ada urut-urutan nabi, pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Itu bukan doktrin Kristen. Itu adalah doktrin saudara kita umat Muslim. Jadi logika kenabian Paulus ini dari sisi Kristen itu tidak masuk di akal. Dengan dia berkata, saya ini nabi ke-26. Itu berarti dia memposisikan diri sebagai nabinya umat Muslim. Atau dia menawarkan diri, saya ini nabinya umat Muslim. Ya, bukannya dia diterima sebagai nabi, malah mendapat kecaman yang luar biasa. Umat Muslim ini seperti dikena setrum. Kaget. Siapa ini orang ini? Ngaku-ngaku sebagai nabi ke-26. Orang Islam tidak ada nabi ke-26, hanya sampai 25, yaitu kepada Nabi Muhammad yang mereka hormati, sangat menghormati tentunya. Jadi logika kenabian Pastor Joseph Paul Chang ini di sisi Kristen itu tidak masuk di akal. Di sisi Islam lebih tidak masuk akal lagi. Karena orang Islam akan berpikir, masa akan kita beragama Islam tapi nabi kita beragama Kristen? Pendeta Cina lagi. Jadi apakah Pastor Joseph Paul Chang mengalami delusi atau bukan? Kalau nabinya umat Kristen, mengapa pakai embel-embel nabi ke-26? Kalau nabi umat Islam, mengapa beragama Kristen? Ya, Pastor Joseph Paul Chang, Anda membuat nalarku berhenti berpikir.